Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba lanjut lagi di materi Pitagoras yang ada di modul ya. Terakhir kan udah bahas yang Hiburan Sugro 1, terus lanjut di Hiburan Sugro 2 ya yang ini. Dan sekarang lanjut ke episode ketiga tentang menentukan jarak antar dua titik pada koordinat kartesius. Nah, ini ada di modul halaman 9. Kalian bisa buka di sana lah ya. Tapi biar fokus, kalian bisa simak video ini aja dulu lah ya, biar nggak bolak-balik. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, kalian bisa ulangin lagi dari video ini di di back aja lah si videonya lah ya. Kayak di sini ada kasus penerapan dari teorema Pitagoras gitu ya, yang dikaitkan sama koordinat kartesius, yaitu menentukan jarak antar dua titik koordinat ya. Ini ada contoh titik A 2,1, pokoknya tulis ini ya, A 2,1, B nya 5,5. Oke, tentukan jaraknya, tentukan jarak titiknya. Oke, nah sekarang kita coba bahas nih ya. Kalau dilihat dari sini mungkin agak terlalu kecil ya, kita coba lihat di PPT aja lah, atau di bagian koordinat kartesius yang ini sepertinya kalian udah pelajarin di SD lah ya. Pagi review lagi sedikit. Jadi kalau misalnya untuk koordinat kartesius ini kan bentuknya kayak gini nih, ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini sumbu X nya ya, dia yang mendata dari kiri ke kanan, terus ada sumbu Y dari atas ke bawah gitu ya, atau ya bawah ke atas sama aja lah ya. Oke, nah terus gimana cara gambar titik A 2,1, koordinatnya itu sebelah mana gitu ya. Ingat lagi kalau misalkan penulisan ini itu selalu kombinasi dari huruf X atau sama Y gitu ya, X, Y. Maksudnya jadi nanti kalian menentukan titik 2,1 ini adalah cari angka 2 dulu di sumbu X. Ini sumbu X ya, angka 2 di sebelah sini nih. Nah terus pasangkan dengan angka 1 yang ada di sumbu Y di sini kan ya. Nah, kalian bisa tarik titik pertemuannya. Nah, ini titik A berarti. Kita bagi posisiin titik A-nya sini aja lah ya. Nah, nulis A-nya di sini. Nah, ini titik 2,1 ya, titik A. Nah, sekarang kita coba lagi yang B nih ya. Yang B ini titiknya di koordinat 5,5. Nah, cari angka 5 dan pasangkan di angka 5 di sumbu Y ya. Angka 5 di sumbu X ini, lalu Y. Berarti sini nih ya. Oke, ini 5, ini 5 gitu ya. Nah, ini kita tulis B. Nah, yang ditanyain di sini adalah gimana menentukan jaraknya gitu ya. A ke B ini jaraknya berapa nih? Yang garis merah ini nih ya. Ini berapa nih di yang ditanyain. Nah, kalian bisa gunakan konsep Pitagoras di sini nih. Nah, cuman kan Pitagoras itu hanya ada di kalau ada segitiga siku-siku nih ya. Sementara di sini kan kita nggak lihat segitiga siku-siku gitu ya. Sehingga kita bisa ilustrasiin sendiri segitiga siku-sikunya, yaitu dengan menarik garis dari titik B sini. Pogi garis yang warna yang lain lah. Nah, ini ke sini tarik garis sampai sini lah ya. Ini dari sini ke sini, oke, terus dari sini ke sini. Nah, sini ya, sehingga muncul segitiga siku-siku di sini nih. Nah, sekarang tinggal kita tentuin panjang sisinya lah ya. Ini siku-sikunya udah jelas di sini lah ya. Panjang sisi yang bawah ini ke sini kan berapa nih? Ini kan ada 3 petak ya. Kita bisa tulis 3 satuan di sini, dari ujung sini sampai sini. Terus yang ke atasnya, ke pinggirnya ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, oke. Nah, sekarang sisi ini 3, ini 4. Tinggal yang ini nih X lah ya, kita tulisin yang jaraknya alias si jaraknya si X tuh. Nah, kita tinggal gunakan rumus Pitagoras, yaitu si C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kan ya. Ingat, C ini adalah si hipotenusanya. Hipotenusa yaitu sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Sisi ini kan yang warna merah ya. Jadi ini C nya adalah X kuadrat, A sama B nya mah terserah, mau 3 boleh, mau 4 juga boleh. Jadi ini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti kan ya, kita beresin
ini tetap X kuadrat, terus ini jadi 9, ini jadi 16. Dijumlahin berarti jadi 25. Lalu diakarin ya, karena ini masih kuadrat, jadi akar dari 25 itu 5. Nah udah, jadi kita bisa simpulin bahwa jarak titik antar A ke B gitu ya, titik A ke B ini adalah 5. Satuannya apa? Nggak ada ya, nggak ada sentimeter, nggak ada milimeter di sini. Jadi untuk menentukan satuannya apa ya udah baik tulisnya 5 satuan gitu, 5 satuan nih jaraknya gitu ya. Kurang lebih gitu sih konsep untuk menentukan jarak antar titik pada titik koordinat nih ya, dengan menggunakan rumus Pitagoras gitu ya. Ini kalian bisa pahamin lagi, bisa diulang lagi video yang ini gitu ya, kalau misalkan ada yang belum paham. Oke, lanjut dulu. Nah untuk kasus yang berikutnya, contoh yang lainnya. Oke, ini kita balik lagi ke yang ini nih, ke modul nih ya. Oke, sebetulnya kalau misalkan untuk menyelesaikan si kasus yang jarak antar dua titik tadi itu bisa menggunakan trik ini nih ya, ada di modul halaman 10. Bukan 10 ya. Ya benar, halaman 10. Halaman 10. Ini rumusnya ini nih ya. Jarak dua titik X kuadrat lagi. Ini bukan X kuadrat, sorry ya. Ini X2 dikurangi X1 dikuadratkan tambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, lalu diakarkan si si hasilnya gitu ya. Kita bisa coba di contoh yang ini nih. A nya min 2,3, B nya 3,15. Oke. Nah, gimana cara pakai si rumus ini? Jadi di sini ada keterangan X2 X1 maksudnya apaan gitu ya. Kita coba tandain dulu nih. Maksudnya X2 X1 itu adalah, ini kan selalu pasangnya itu X sama Y ya. Dan ini juga sama X sama Y. Nah, maksudnya 1 dan 2 itu ini yang pertama, ini yang kedua gitu. Nah, jadi di dua titik ini tuh ada masing-masing X1 dan Y1-nya dan X2 dan Y2-nya gitu ya. Nah, sekarang tinggal dimasukin aja ke si rumusnya gitu ya. Jaraknya berarti Pogi tulis di sini, di sini aja lah ya, jarak gitu ya. Pogi biasanya menuliskan lagi si rumusnya biar hafal dengan sendirinya, karena sering nulis nanti biasanya hafal dengan sendirinya gitu ya, karena kebiasaan. Ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Oke, akarkan X2 nya kan di sini 3 ya. Ini 3 dikurangi min 2 ya. Kalau min, ini min yang dari rumus ya, ketemu minnya jadi gini nulisnya ya, hati-hati. Oke, dikuadratin nanti ditambah, ini berarti jadi 15 dikurangi ya satunya ini 3. Oke, dikuadratkan. Kita hitung sekarang, ini berarti jadi 3 tambah 2 ya. 3 tambah 2 jadi 5. Oke, langsung aja sini 5 ya. 15 kurangi 3 12 jadi 14 ya. 14, 12 kuadrat maksudnya. Lanjutin, ini 25 tambah 144 berarti menjadi 169. Nah, kalau misalnya ada hasil akarnya dihitung ya, ini jadi 13. Tapi kalau misalkan nggak bisa diakarkan nggak bulat hasil akarnya gitu ya, jadi udah aja selesai sampai akarnya aja sini gitu ya. Jadi ini jarak antar titik A dan B untuk koordinat yang ini itu adalah 13 satuan gitu ya. Nah, itu cara pakai untuk rumus yang ini nih ya. Jadi nanti silakan kalian coba aja sendiri yang latihannya nih ya, ada di hiburan Sugro 3. Coba yang nomor 1 sampai nomor 5 di sendiri ya. Nah, Pogi di sini akan bahas sedikit-sedikit lah ya, pembahasan tipis-tipisnya, nggak akan dikasih tahu sampai jawaban akhirnya. Jadi nanti sisanya biar kalian aja langsung ngerjain sendiri nih ya. Kita akan coba yang Sugro 3 di sini langsung nih ya. Sugro 3 A dan B juga, ini Pogi ganti aja ininya. Oke, ini dihapus juga, hapus. Nah, sekarang kita coba tulisin yang diketahuinya gitu ya. Di sini kan A-nya 3,4.
3 ini 4. Terus B-nya 6,8. Nah, tinggal dituliskan aja, dimasukin ke rumus ini ya. Ini kan udah ditentuin X1 sama Y1, X2 Y2-nya gitu ya. Kalian tinggal masukin angka-angkanya sini nih. X2-nya 6 gitu ya. X1-nya ini 3 kuadrat tambah ini 8 dikurangi 4 kuadrat. Hitung aja nih, ini jadi 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nanti hasilnya hitunglah ya. Bisa lah ya dihitung sendiri. Oke, tinggal yang nomor 2 sekarang. Nomor 2 ini hapus lagi, ini hapus juga, hapus. Atau ini hapus aja lah ya, biar leluasa nanti ngitung apa nulisnya. Nah, terus yang A min 1,6 4,18. X2 nya di sini kan udah jadi 4 ya. Nah, 4 dikurangi, hati-hati di sini negatif ya. Jadi di sini negatif 1 lagi. Sorry, ini kuadrat kurungnya harus ada. Udah deh. Oh, ini tinggal 1 lagi sini. Nah, oke, X kuadrat tambah Y2 nya 18 dikurangi 6 kuadrat. Ini jadi tambah ya, jadi 5 kuadrat tambah ini jadi 12 kuadrat. Nah, silakan hitung sendiri lah ya. Sampai sini mah kayaknya udah bisa. Yang nomor 3 ini P sama Q. P sama Q ini hapus dulu. Set. Ini hapus. Oke. Ini P 3,-2. Terus Q-nya min 3,4. Ini Q ya. Baik, sekarang X2 nya berarti jadi min 3. X1 nya itu 3 dikurangi 3 berarti ya sini. Terus ditambah Y2 nya ini 4 dikurangi negatif 2. Berarti gini nulisnya ya. Oke. Ini berarti jadi min 6. Min 6 kuadrat. Ini berarti jadi 6 juga ya. Tambah 6 kuadrat. Kok ini perlu tulisin tanda kurung ya? Ini mah enggak. Nah, karena di sini ada negatifnya. Ini artinya negatif 6 dikuadratkan itu kan berarti negatif 6 kayak negatif 6 ya. Nah, hasilnya berarti jadi positif 36. Nah, ini jadi akar 36 tambah 36. Ya, tinggal lanjutin lah ya sendiri. Ini yang nomor 3. Lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 P sama Q. Bentar, dihapus dulu. Hapus lagi. Oke. Nah, sip. Sekarang kita coba baca yang nomor 4. Nomor 4 ini agak beda dari yang nomor 1 2 3 karena di sini P-nya diketahui 3 min 6. Q-nya ada salah satu yang nggak diketahui, ini Y2-nya ya, ternyata A. Ini tuh nilainya A. Dan jaraknya udah diketahui juga. Jarak ini satanya adalah 10 satuan. Nah, gimana cara ngerjainnya? Sama pakai rumus ini juga, tinggal manipulasi aljabar aja ke bawahnya mah. Coba lihat sini nih. Ini jaraknya kok udah ketahui 10. 10-nya ditulisnya di bawah sini. X2-nya ini berarti jadi min 3 dikurangi X1 jadi kurangi 3 kuadrat tambah Y2-nya ini kan A ya. A dikurangi Y1-nya nih min 6. Tulisnya gini ya. Oke, sip. Udah kayak gini kita rapih-rapih dulu ininya yang di dalam akarnya ini. Oke, ini jadi min 6 ya. Min 6 dikuadratkan ditambah ini A tambah 6 dikuadratkan. Gitu. Udah gini kayak gimana lagi? Nah, kita gunakan trik aljabar atau prinsip aljabar yang pindah ruas itulah ya. Akar kita pindah ruaskan sini, ini bisa nih ya, akar pindah ruas ini. Lawannya akar kan dia pangkat ya, pangkat 2 nih. Jadi di sini si akarnya ini hilang, dipindahin jadi pindah ke sini nih ke 10, jadi pangkat 2 di sini 10-nya. Tinggal sisa di sini adalah ini min 6 kuadrat, langsung aja jadi 36. Tambah ini A tambah 6 dikuadratkan gitu ya. Sip, ini tinggal kita lanjutin lagi aljabarnya, ini 100 berarti sama dengan 36 tambah A tambah 6 kuadrat. Ini A tambah 6 nggak bisa dijumlahin jadi 6A ya,
karena ini penjumlahan. Kalau misalkan A kali 6 baru 6A gitu ya. Ini nggak bisa, jadi biarin aja dulu. Kita beresin dulu yang ini nih. 36 nya kita pindah ruas juga ke sebelah sini, jadi pengurangan ya. 100 dikurangi 36, sebentar, kurangi 36 sama dengan ini A tambah 6 dikuadratkan, ini jadi 64 ya. A tambah 6 kuadrat. Nggak cukup, lanjut sini nih ya. Ini berarti jadi si pangkat 2 nya juga ini pindahin juga ya sini nih ya. Lawan dari pangkat 2 tuh kan akar ya, pindah ruas ini jadi akar 64 sama dengan ini A tambah 6. Nah gitu ya, ini jadi 8 A tambah 6. Udah deh, 6 nya pindah ruas ke sini, jadi A nya dapat dia berapa gitu ya, gitu. Nah kurang lebih kayak gitu yang nomor 4 ya. Kalian bisa coba juga yang nomor 5, caranya sama kayak yang nomor 4 ini gitu ya. Oke, Pogi hapus dulu ya. Untuk yang nomor 5 Pogi kasih bocoran tipis-tipis dari sini nih. Oke. Kalau misalkan kayak mau ngulang lagi yang nomor 4 barusan, bisa di back lagi videonya ya, di pause aja bagian yang kalian pengen fokus di situ untuk dipelajarin. Oke, sekarang kita coba yang nomor 5 ya. Oke, ini hapus dulu, ini jaraknya juga ini sama ini ya. Oke, nomor 5 yang terakhir, X sama Y yang diketahui ya. Ini X, ini Y besar gitu. Terus X satunya ini ya 9, ini P. Terus Y nya ini 3, ini min 4. Jaraknya 10 juga sama ya. Oke, kita ulangi lagi yang tadi ya. Ini jadi 10, ini tulis kemudian X2 nya adalah 3. Sekarang X satunya 9 ya. Y satunya ya sekarang yang dicari. Y2 nya ini min 4 dikurangi P. Baik, lanjut. Ini kan akar ya, akarnya pindah ruas jadi pangkat tadi ya. Ini jadi 10 pangkat 2. Ini jadi 9 kurangi 3 kurangi 9 kan min 6 ya. Min 6 dikuadratin jadi 36. Tambah ini tetap ya, min 4 min P kuadrat. Ini jadi 100, ini 36 tambah min 4 min P kuadrat. Pindah ruas jadi 100 dikurangi 36 min 4 min P kuadrat. Ini kan jadi 64 gitu ya. Min 4 min P kuadrat. Kayak tadi ini kan kuadratnya masih ada, kita pindahin sini jadi akar ya. Akar 64 ini jadi min 4 min P. Lanjut sini ya. Berarti jadi ini 8 sama min 4 min P. Kalian pindah ruas si P nya ke sini jadi P. Jadi itu min 4 min 8 gitu ya. P nya berapa tuh gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu yang Sugro 3 ya, bahasan Sugro 3. Kalian bisa bahas lagi atau pelajarin lagi dengan back lagi videonya gitu ya. Kalau misalkan dirasa kecepatan atau misalkan ada yang bagian yang pengen kalian fokusin bagian mana, nanti hiburan Sugro 3 ini kalian kerjakin di buku tulis dan di pertemuan berikutnya dikumpulkan gitu ya. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya bareng Pak Ogi ya.